Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai electrical network transfer function atau fungsi transfer pada jaringan elektrik. Ya, langsung kita menuju ke tabel saja. Ya, jadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi transfer pada jaringan elektrik, itu kita perlu perhatikan tabel 23 ini pada buku referensi. Ya, di sini ada voltage current, voltage charge, impedansi, relationship untuk kapasitor, resistor, dan induktor. Ya, jadi pada dasarnya untuk electrical function transfer itu kita cuma butuh atau cuma digunakan tiga buah tiga buah tiga buah objek lah, tiga buah substansi ya yang digunakan untuk mewakili masing-masing sifat fisik dari suatu sistem elektronik, yaitu kapasitor yang menyatakan kapasitansi ya, lalu resistor atau tahanan, dan induktor atau e, pemindahan energi ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada voltase, volt satuannya, I itu adalah ampere, Q atau charging itu adalah kolom, sementara F itu adalah kapasitansi dalam farad ya, R itu adalah ohm ya, sementara G atau fungsi G itu adalah mega. M host ya, M host itu adalah konduktansi ya yang dinyatakan dalam M host. M host itu apa ya? Kalau kita bilang itu adalah kebalikannya dari ohm, seper ohm ini ya. Itu sama dengan atau sering juga disebut dengan Siemens. Ya, satuan Siemens. Oke, jadi ini G itu adalah konduktivitas, sementara L itu adalah induktansi. Satuannya itu adalah Henry. Oke. Berikutnya langsung kita lihat dulu, yaitu salah satu contoh ya untuk langsung mempersingkat, itu adalah simple circuit via mesh analysis ya. Jadi analisis dengan menggunakan teknik meshing ya untuk suatu sirkuit yang sederhana ya. Untuk menyelesaikan ini kita harus menggunakan teorema-teorema atau teorema Kirchhoff ya, KVL dan KCL ya. KVL itu adalah voltage law dari Kirchhoff ya, sementara KCL itu adalah current atau arus ya. Ya, K-nya ini adalah Kirchhoff ya, yang menyatakan bahwa apa? Kalau untuk pada voltase pada suatu mesh ini, eh, energi yang masuk dan energi keluar itu voltasenya itu harus sama dengan nol ya. Kalau dia voltase ya berarti voltase, kalau current atau arus ya arusnya masuk itu masuk sekian, masuk nol, keluarnya juga masuk sekian, keluarnya itu harus sama dengan nol ya, setelah melalui tiga buah kapasitansi ini, tiga buah komponen ini ya, L, R, dan C ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk menyelesaikan ini kita harus memakai KVL dan KCL ya. Mungkin bisa saya perbesar. Nah, cari fungsi transfer dari kapasitor yang voltase atau tegangan di kapasitor terhadap masukan berupa Vs ini ya pada gambar 23. Oke. uh, untuk fungsi transfer itu kita tahu bahwa fungsi transfer itu adalah luaran dibagi masukan. FT atau fungsi transfer sama dengan luaran dibagi dengan masukan. Oke ya. Jadi kalau di networking seperti ini networking sederhana ya, kita cukup, karena ini ada satu looping, kita cukup menggunakan satu buah looping saja ya.
kita harus menggunakan kapasitor ini sebagai luaran ya. Jadi luarannya ada di tegangan yang ada di kapasitor, sedangkan masukannya adalah tegangan yang masuk dari catu daya ini ya, sistem catu daya ini. Oke, karena kita mencari tegangan di kapasitor, maka kita gunakan hukum KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Ya, Kirchhoff Voltage Law itu menyatakan bahwa semua tegangan itu jumlahnya itu adalah nol. Tegangan masuk dan tegangan luar itu adalah nol. Maka di sini yang harus kita pertimbangkan atau kita hitung itu adalah dari sisi tegangan dari tiap-tiap komponen yang ada di sini. Ya, di sini ada 3 buah komponen yaitu L, R, dan C. Induktansi, resistansi, dan kapasitansi. Oke ya. Nah, jadi di sini kita lihat tadi bahwa kita harus melihat dulu tabel di sini. Kita perhatikan dulu tabel di sini ya, bukan lihat, kita tak perhatikan aja ya. Di sini ada 3 buah kolom, 1 2 3. Beberapa kolom ya. Voltage current, voltage, voltage charge. Charge itu adalah tegang ya? Displacement ya, pembuangan tegangannya ya. Jadi satuan-satuannya di sini ini tadi yang sudah saya bilang tadi bahwa mHos satuan dari G atau konduktansi. G itu adalah konduktansi ya, konduktansi, konduktansi itu adalah mHos. mHos itu adalah seper ohm ya, seper ohm atau sama dengan juga sering disebut juga dengan Siemens. Ya, satuannya Siemens ya. Untuk itu, oke, jadi kita lihat lagi untuk menghitung rangkaian ini, menghitung fungsi transfer rangkaian ini, kita lihat dulu voltase dari tiap-tiap komponen ya. Yang pertama, pada komponen induktansi ya. Ini kita gunakan L dikalikan perubahan waktu terhadap perubahan arus terhadap waktu. Sementara untuk R ini langsung saja kita pakai R dikalikan dengan I ya. Untuk kapasitansi itu kita pakai seperse integral ini ya, ini T ya, dt Vt. Oke, jadi dengan merubah ini semua menjadi ke bentuk current to charge ya, dengan menggunakan I current sama dengan dq itu adalah charge ya dibagi dt, maka kita dapat persamaan 262 itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari voltage charge ini, kolom voltage charge. Perhatikan ya, di sini current to charge. Jadi ini current, tadinya kita pakai persamaan ini voltage current ya, kita ganti ke current ke charge ya. Jadi kita tinggal susun balik lagi, ini L jadi L dq kuadrat ya di sini ya. Sementara R itu adalah langsung ini, sementara C itu adalah seper C dq dt. Oke ya. Lalu kita lihat juga bahwa di sini ada hubungan antara tegangan dan charge, itu sama dengan QT sama dengan CVC. Fungsi dari T disubstitusikan ke persamaan 263 ya. 263 ini kita substitusikan ke 262 ini ya, kita dapat persamaan ini. Jadi C sama dengan Q. Jadi semua Q yang ada di 262 ini kita ganti dengan VC. VC dibagi dengan C, RC ya. Nah, lalu di sini kita akan mendapatkan fungsi Laplace-nya itu dengan cukup mudah. Kalau kita punya persamaan yang diturunkan secara diferensial 2 orde, itu akan menjadi S kuadrat. 1 orde itu akan menjadi S ya, karena ini terhadap waktu, ini terhadap frekuensi. Nah, sementara yang sisanya ini tetap saja. Oke ya. Jadi kita akan dapat di sini LC S kuadrat kalikan dengan VC ya, ini VC-nya ini di sini, plus RCS kalikan dengan VC plus VC sendiri. Lalu kita pisahkan VC ini dari ketiganya, kedua sisa ini, ketiganya ini, kita akan mendapatkan persamaan ini. Kalau kita sudah dapat mengisolir VC di sini, maka dengan mudahnya kita akan mendapatkan fungsi transfer dari
persamaan ini berupa persamaan yang ada di sini ya. Jadi VCS dibagi VS sama dengan ini dan seterusnya. Oke ya. Ya, jadi dari uraian sebelumnya itu kita bisa lihat kalau tegangan-tegangan untuk tiap-tiap tiap-tiap komponen ya, dari kapasitor, resistor, induktor itu didefinisikan dalam persamaan ini ya. Untuk induktor kapasitor seperti resistor R ya. Untuk induktor kita kalikan dengan LS fungsi transfernya dulu. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu yang baru ya. Ini saya hapus dulu. Saya di mana definisi mengenai impedansi ya. Impedansi itu adalah PS dibagi dengan IS sama dengan ZS. Jadi ini ketutupan ya, ini ya, PS per IS sama dengan ZS ya. Jadi impedansi tadi kenapa dia mHos, karena 1/ohm ya. Jadi dia adalah apa, bukan ini konduktansi ya. Impedansi itu adalah fungsi waktu terhadap perubahan resistansi ya, atau perubahan resistensi yang berkaitan dengan perubahan waktu. Oke ya. Konsep untuk lebih memperjelas ya, impedansi itu sama dengan apa? Tegangan ya. Jadi impedansi itu V dibagi dengan I ya. Jadi Anda perhatikan bahwa V sama dengan I kalikan dengan R. Ya, oke. Sementara di sini V sama dengan I dikalikan Z. Ya, ini saya pindah ke sini. Oke, jadi impedansi itu sama dengan Z ya. Cuma dia uh, berhubungan dengan waktu ya. Perubahan resistansi terhadap waktu itu disebut dengan impedansi ya. Jadi di sini uh, karena ini sudah apa, kita gunakan impedansi ya, kita impedansi itu di dalam teknik kontrol itu punya fungsi yang spesial ya. Karena apa? Karena kita dapat langsung menurunkan suatu fungsi transfer dengan menggunakan teknik impedansi ya. Jadi Anda tinggal melihat impedansi rangkaiannya, itu kita bisa langsung menentukan fungsi transfernya ya. Nah, di sini kita lihat perlu kita garis bawahi di sini bahwa eh, bagaimana konsep dari impedansi itu akan menyederhanakan ya solusi dari fungsi transfer ya, dari persamaan 271 ya, dimana kita dapat persamaan yang ini ya, LS sama dengan, nah ini, persamaan 265 ini kita tuliskan lagi ya menjadi persamaan ini, benar ya, 265. Oh ini ya, ini kita bagi ke sini ya, kita dapatkan persamaan LS per ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa di sini ini adalah V, di sini adalah I ya, sementara di sini adalah impedansi ya. Jadi untuk mencari fungsi transfer itu kita bisa langsung mencari dari jumlah impedansi yang ada dari rangkaian tersebut ya. Jadi dengan mudahnya kita akan dapat menentukan jumlah impedansi. Nah, ini akan kita lihat pada contoh berikut ini ya. Nah, ini yang contohnya. Jadi ulangi persamaan contoh 26 ya dengan menggunakan analisis mesh dan metode transfer tanpa menuliskan persamaan-persamaan diferensialnya ya. Artinya kita langsung menerapkan teori impedansi tadi ya. Oke. Jadi seperti ini. Ini pada persamaan apa, contoh sebelumnya RLC networknya itu kita gambarkan seperti ini ya. Ini dia dalam domain waktu. Nah, ini kita ubah menjadi S domain atau domain frekuensi ya. Dengan merubahnya dia menjadi domain frekuensi, ini bisa kita langsung sederhanakan ya. Perhatikan perubahannya, ini menjadi, ini semua menjadi S domain ya. R tetap ya, karena untuk domain frekuensi itu
R dinyatakan dengan impedansi. Oke ya. Lalu dengan menggunakan persamaan gambar 225 ini ya, kita bisa langsung menurunkan persamaannya sebagai berikut ya. LS tambah R tambah seper CS ya. Lihat ini arusnya kita sudah bisa langsung pisahkan ya. Jadi untuk mencari IS per VS nya itu kita bisa langsung menggunakan ini ya. IS ini kita pindah ke sisi kanan ya, dan sebaliknya. Jadi IS per VS ini kita pindah ke sini ya, sama dengan 1 per bla 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 ini, 1 per R dan seterusnya bla bla itu ya. Oke. Tapi dengan melihat kapasitor itu adalah hasil perkalian dari arus dan impedansi, maka kita dapatkan bahwa VC itu sama dengan IS per seper CS. Nah, jadi ini bisa kita langsung selesaikan ya dengan menggunakan VC ini, langsung menggunakan CS ini ya, dengan untuk dapat persamaan 266. Ya, ini kita lihat dulu. Kita bisa uraikan seperti ini. VC ya, sama dengan IS kalikan seper CS ya, berarti IS sama dengan VC S ya, dikalikan dengan CS. Oke. Nah, ini lalu kita bisa masukkan langsung ini VCS dikalikan dengan CS sama dengan IS nya tadi ini toh. Nah, ini IS nya ini ya tadi ya, kita langsung pakai ini. IS sama dengan seper LS plus R tambah seper CS ya. Dengan menggantikan ini VC dengan VS ya, ini dibagi dengan PS ya, ini ya. Kita jangan lupa kita masukkan PS dulu. Oke. Maka ini VCS per PS ya, tegangan di C dan tegangan di S sama dengan ini, C nya kita pindah ke bagian sebelah kanan ya. Jadi kita dapatkan ini 1 per LS dikalikan dengan CS. CS nya kita pindah ke sini ya, ini pindah ke sini ya, tambah R dikalikan CS plus 1. Nah, selanjutnya ini boleh kita pindah ya, dimana CS ini LS ini bisa kita langsungkan ya. Jadi apa kita langsungkan, apa ya istilahnya, langsung kita hitung aja lah, seper LS kuadrat per plus RCS plus 1 ya. Nah, berikutnya apa, langsung kita pindah LC nya ini ke atas. Ini harus ada LC ya, ini bukan LSCS ya, sorry, ini LSCS. LCS kuadrat, berarti ini kita pindah ke atas, jadi seper LC dibagi dengan S kuadrat, ini bagi LC semua ya, plus R per L. Kok ini enggak kelihatan. Oke, kita pindah ke sini aja ya. Jadi VCS dibagi dengan VS sama dengan seper LS CS plus RCS plus 1 ya. Ini sama dengan seper LCS kuadrat plus RCS plus 1. RC ini segede ya, jadi ini kita bagi langsung dengan apa, dengan LC. Kita dapatkan seper LC ini hilang jadi S kuadrat plus R per L ya, karena ada C nya di sini, CS plus
seper CS. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk menjawab persamaan yang ini ya. Ini S hilang seper LC ya, seper LC, L kalikan C ya, kira-kira begitu cara perhitungannya. Oke. Berikutnya ini adalah analisis dengan teknik nodal ya, untuk suatu sirkuit yang sederhana ya. Fungsi transfer ini dapat langsung kita gunakan dengan menggunakan hukum current Kirchhoff ya, dan dengan menjumlahkan arus yang mengalir pada tiap-tiap node. Ini node-node ya, node itu seperti itu. Nah, contoh 26 kita kerjakan lagi dengan menggunakan KCL ini ya, dan kita langsung gunakan metode transfer untuk membypass atau tidak usah menuliskan persamaan diferensial yang rumit itu ya. Nah, jadi problemnya sini 26 kita ulang lagi, maka kita dapatkan ini solusinya ini ya. Untuk fungsi transfer teknik ini dengan KCL itu kita dapat langsung menjumlahkan arus yang mengalir pada node ya, yang voltase masuknya itu adalah VC. Ini ya yang kita cari di sini ya. Kita asumsikan bahwa arus yang meninggalkan node itu adalah positif dan arus yang masuk ke node itu adalah negatif ya, ini kita catat ya. Di sini kita tahu juga bahwa arus itu terdiri dari arus melalui kapasitor dan arus yang melalui serangkaian resistor dan induktor ya. Ini jadi induktor, kapasitor di sini. Nah, jadi kita lihat bahwa impedansi itu kaitannya dengan arus seperti ini ya, V sama dengan Z dikalikan dengan I. Oke, maka kita dapat persamaan 276 ini. VCS itu di sini dibagi dengan seper CS ya, ini arus yang bekerja di sini. VCS dibagi dengan CS ini, oke, ditambah dengan VCS dikurangi dengan VS ya, arus masuk dikurangi dengan arus keluar dikurangi dengan arus masuk ya. Arus yang masuk itu negatif, arus yang keluar itu positif ya, dibagi dengan R ditambah dengan LS sama dengan 0. Oke ya. Di sini kita lihat bahwa VCS dibagi seper CS ya, VCS ini dibagi I per CS ya, itu adalah arus yang meninggalkan node, jadi dia positif. Sementara VCS dikurangi dengan VS itu adalah arus yang meninggalkan node melalui rangkaian seri dari resistor dan induktor ini ya. Jadi untuk dengan menyelesaikan persamaan 26 ya, kita langsung dapat fungsi transfer VCS dibagi dengan VS ya, yang hasilnya sama dengan persamaan 266 ini tadi. Nah, persamaan 266 ya, ini ya persamaan 266 mana tadi, kok tidak ada di sini. 264 25 266. Nah, ini ya persamaan 266 yang ini. Oke. Nah, teknik berikutnya ini adalah menyelesaikan looping tadi dengan teknik divisi atau pembagian ya, divisi pemisahan voltase ya. Contoh tadi bisa kita selesaikan langsung dengan menggunakan teknik voltase division atau pembagian voltase pada fungsi transform ya. Jadi kita pakai gambar yang sudah ditransformasikan seperti ini ya. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan teknik voltage division. Nah, solusinya ini langsung adalah dengan menggunakan pembagian voltase
ya pada kapasitor ya itu adalah proporsi dari masukan voltasenya ya, atau disebut dengan impedansi tadi ya. Sekali lagi, dari kapasitor dibagi dengan jumlah impedansi seluruhnya ya. Ini adalah jumlah impedansi seluruhnya, ini impedansi yang ada di kapasitor. Kenapa? Karena kita cari voltase yang ada di kapasitor ya. Jadi voltase masukan dibagi dengan impedansi yang ada di sini, dikalikan lagi dengan apa eh, tegangan yang ada di kapasitor ya. Jadi ini tegangan, dikalikan tegangan dibagi dengan impedansinya ya. Itu nanti hasilnya akan sama dengan persamaan 266 tadi. Oke ya. Berikutnya kita mulai masuk ke suatu sirkuit yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik mesh analisis mesh ya. Untuk menyelesaikan suatu sistem jaringan elektrik yang kompleks ya, jadi dia terdiri dari beberapa loop dan node ya. Dengan menggunakan analisis mesh itu kita dapat simpulkan dengan teknik dengan urutan langkah sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah menggantikan semua elemen pasif ya dengan impedansinya, lalu menggantikan semua sumber dan variabel waktu dengan Laplace transformnya. Tadi langsung kita buat ke domain S ya, bukan domain T lagi. Lalu diasumsikan, yang ketiga ini adalah mengasumsikan arus transformasi dan arah arusnya pada tiap mesh. Yang berikutnya ini adalah menuliskan KVL ya pada tiap mesh ya. Ini KVL ini pada tiap mesh ya. Lalu berikutnya kita langsung menyelesaikan persamaan simultannya untuk luaran ya. Jadi FT fungsi transfer itu adalah luaran dibagi dengan masukan ya. Jadi langsung kita cari outputnya. Lalu berikutnya itu adalah membuat atau membentuk fungsi transfer dari soal tersebut. Oke ya. Berikutnya mungkin untuk mempermudah kita kasih contoh aja. Nah, berikut ini adalah contoh kompleks mesh ya, mesh yang lebih kompleks daripada tadi ya. Kita lihat di sini. Di sini ada suatu jaringan pada gambar 26A ya. Cari fungsi transfer berupa I2 ya, daerah I2 ini yang keluar di sini dibagi dengan luaran dibagi dengan masukan yang di sini ya. Coba kita zoom. Nah, ini masukannya, ini luarannya. Oke ya. Pertama, ini untuk menyelesaikan ini adalah mengganti semua network ini menjadi domain S atau Laplace transform ya, untuk mendapatkan impedansi dan variabel dari rangkaian ini dengan mengasumsikan zero initial condition atau kondisi nol ya pada awalnya. Maka hasilnya bisa kita lihat pada gambar 26B ya. Jadi ini pada kondisi time domain ya, ini kita rubah menjadi frekuensi domain ya. R tetap R ya. Tapi kalau I ini harus kita rubah ke domain frekuensi ya. Demikian pula dengan L, C ini langsung kita transfer ke domain frekuensi. Jadi seperti ini. Di sini ada VC, di sini ada VL ya. Tegangan pada induksi, tegangan pada kapasitor. Oke. Nah, ini kita langsung bisa selesaikan dengan menggunakan kaidah yang kita pelajari sebelumnya ya. Karena di sini ada dua buah loop ya, maka kita juga akan mendapatkan dua buah sistem persamaan ya. Ini dapat kita dapatkan dengan menjumlahkan voltase pada tiap
mesh dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. I1 dan I2 adalah kita gunakan sebagai patokannya ya. Untuk mesh yang pertama, ini ya, mesh yang pertama itu yang di sini I1 ya. Kita pakai gambar yang ini, mesh yang pertama, di mana I1 itu mengalir, currentnya ini mengalir di sini ya, di mesh pertama ini. Nah, kita dapatkan R1 dikalikan dengan I1. Ingat ini harus dalam bentuk voltase karena kita menggunakan KVL ya. R1 kalikan dengan I1, LS1 ya, LS dikalikan dengan I1 ya, ada voltasenya, ini semua voltase, dikurangi dengan LS kalikan dengan I2, LS I2 ini ya. Jadi karena ini ada dua buah mesh, maka dalam rangkaian ini tiap mesh itu harus berkontribusi terhadap mesh di sebelahnya ya. Untuk melihat kontribusi arus 2 terhadap mesh pertama ini dinyatakan dengan LS dikalikan dengan I2, oke, sama dengan VS ya, ini VS yang masuk di sini. Oke, untuk mesh kedua di mana terdapat arus I2 ya, di sini ada satu buah kapasitansi kapasitor. Oke, jadi di sini LS dikalikan dengan I2 di sini ya, tambah R2 dikalikan dengan I2. Ingat lagi ini harus KVL juga. Oke. Lalu ditambah 1/CS ya, ini tinggal kita tambahkan aja, dikalikan dengan I2 dikurangi tadi satu kontribusi mesh pertama terhadap mesh kedua, ini dinyatakan dengan LS dikalikan dengan I1. Oke ya. Nah, lalu apa yang langkah berikutnya apa? Kita kombinasikan persamaan kedua persamaan ini ya. Kita akan mendapatkan satu buah sistem simultan, sistem persamaan simultan ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Ini kita pisahkan antara I1 dan I2. Pada persamaan pertama I1 ini ada R1 dan LS1 ya, kalikan I1. Sementara pada I2 ini ada LS kalikan dengan I2 atau S, dalam kurung S ya. Jadi ini kalau ini kita pisahkan menjadi AX1 plus AX2 sama dengan begitu ya. Jadi ini di mana X itu adalah I1 dan I2. Untuk sistem kedua ya, sistem kedua untuk I1 ini kita punya ini. Lalu untuk I2 kita punya LS ya, LS tambah R2, oke, tambah 1/CS. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kedua sistem ini bisa kita buat untuk mencari I2. Bagaimana caranya? Dengan membuat sistem persamaan ini menjadi suatu matriks. Nah, jadi ini untuk I1, kolom I1 di sini adalah kolom luarannya ya. Jadi I2 itu sama dengan R1 plus LS ya, ini I1. Oke, luarannya ini adalah VS. VS dan 0. I2S nya tidak dihitung ya. Maka dari sini kita langsung dapat determinannya. Determinannya itu adalah R1 dikalikan S ya, dikurangi dengan LS dikalikan dengan VS. Jadi ini R1 plus LS kita kalikan 0 ya, determinan saling silang ya, kurangi dengan minus LS dikalikan dengan VS ya, kurangi dengan minus LS ya. Jadi ini kita dapat LS kali V dengan S. Nah, delta di sini apa? Delta di sini adalah determinan dari keseluruhan persamaan ini ya. Dimana determinannya untuk persamaan ini dia harus mengandung I2, harus ada I2 nya ya. I2 nya kemana kalau ini kita nggak pakai ini, makanya kita masukkan di segitiga ini, di delta ini ya. Delta sama dengan R1 plus LS
kurangi LS, ini kolom I1, ini kolom I2. LS, ini kolom I2 nya di sini ya. Oke. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana kalau seperti ini? Kita gunakan aturan Cramer. Untuk menyelesaikan ini kita pakai Cramer's Rule. Cramer's Rule atau aturan Cramer ya, nanti Anda bisa pelajari sendiri, ada di buku ini ya, dengan metode numerik nanti bisa Anda selesaikan. Oke. Lalu dengan membuat fungsi transfer GS ya. GS itu adalah luaran dibagi masukan. Luaran yang kita cari itu adalah I2S, sementara masukan yang kita cari itu adalah VS ya. Luarannya I2S itu sama dengan LS dibagi dengan delta. Ya, luaran GS-nya ini adalah ini. Sistem ini ya. Kenapa dari delta? Karena di sini sudah ada VS-nya. Ya, jadi kita tuliskan sini ya, GS sama dengan ini toh I2 ya, LS VS ya dibagi lagi dengan PS di sini toh, PS ya. Jadi hasilnya ini delta PS ya. Jadi hasilnya kita dapat LS dibagi dengan delta, yaitu ini ya. Nah, berikutnya apa? LS ini kita selesaikan langsung aja. LCS ini dibagi dengan R1, R2 dan seterusnya. Ini yang kita peroleh dengan menggunakan aturan Cramer atau Cramer's Rule. Ya, Anda bisa cari ini di internet ya. Banyak di situ untuk menyelesaikan aturan Cramer itu seperti apa. Jadi misalnya kita punya suatu sistem persamaan A11 ya. Ini kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, seperti ini ya. Misalnya matriks ya, saya juga nggak ingat urutannya. Ini baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga. Lalu di sini baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua ya, baris ketiga kolom ketiga. Kita punya persamaan seperti ini. Maka untuk menyelesaikan aturan Cramernya kita harus buat minor-minornya di sini. Jadi minor-minornya itu adalah A11, A12 ya, bukan ini. A11, A12, A21, A22. Oke. Lalu A21, A22, A31, A32 ya. Berikutnya yang terakhir itu adalah ini sistem apa? Bukan ini. Sorry, saya salah. Aturan Cramer itu baris pertama tidak kita pakai, sorry. Nah, jadi nanti Anda mungkin bisa cari sendiri ya, saya sendiri lupa. Tapi nanti mungkin bisa saya kasih tutorial sendirilah kalau sempat ya. Jadi aturan Cramer itu kalau tidak salah seperti itu. A1, A2 ini kita pakai minor-minornya tidak dipakai, tapi kita cari minor pertama itu A21, A22, A31, A22 ya, A32 ya, sorry. Minor kedua itu A22, A23, A32, A33. Minor ketiga A3 ya. Minor ketiga itu A22 sudah, A21, A31 dan A23, A32 seperti ini. Ini ya, bukan A32 sama A33. Jadi ini dan bagian yang di sini. Nah, nanti kita cari determinannya masing-masing, kita bagi dengan determinannya lagi, hasilnya kita akan mendapatkan persamaan ini. Oke ya. Lalu kita dapat simpulkan bahwa untuk membuat suatu model basic transfer function itu kita dapat menggunakan langkah-langkah seperti ini ya. Pertama ini adalah jumlah impedansi pada mesh pertama dikurangi jumlah impedansi
yang dipakai bersama, jadi ada I1 sama I2 ya. Ini kan dipakai di I1, makanya ada A2. Lalu jumlah voltase pada mesh pertama. Berikutnya persamaan bawahnya jumlah impedansi pada dua buah mesh ya. Oke. Yang tadi ada I2, ada I1-nya ya. Jadi ini pada mesh kedua tapi ada I1-nya, ini adalah common ya, ini sama dengan ini. Impedansi pada mesh 2 ya dikali sama dengan jumlah voltase pada mesh kedua. Oke ya, jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Oke. Oke ya, saya rasa sekian dulu. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan bisa langsung tanyakan melalui grup WA ya. Jadi kalau nanti mengenai aturan kramer dan sebagainya nanti Anda bisa cari di internet, dan nanti mungkin kalau masih kesulitan saya kasih source-nya juga. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.